Cek cek. Oke, sip.
need to fake it. Oh no, 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 no. You pull and you shake it, just entertain it. Don't gotta name it. Oh no, 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 no. Call it an accident. It's all just falling in place. Talking with confidence. It's all how you frame it. I'm all in, so take it to the heart. Willing to give it a shot in the dark. Already written in the stars. Yeah, we just getting started. Yeah, we just getting started. Time is a wasting, it's a game that we're playing. And I don't wanna stay here, oh no, 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 no. Call it an accident. It's all just falling in place. Talking with confidence. It's all how you frame it. I'm all in, so take it to the heart. Willing to give it a shot in the dark. Yeah, we just getting started. We keep pushing harder, almost there. We just got started. On our way, keep pushing harder, almost there. We just got started. I'm all in, so take it to the heart. Willing to give it a shot in the dark. UPH begins with the vision of Johannes Onteros to improve the quality of education in Indonesia through a balanced and integrated approach, combining true knowledge, godly character, and faith in Christ. This vision drove Johannes to establish an educational institution which was later supported by James T. Riyadi, a businessman who was also actively supporting the government in Indonesia and overseas. Together, Johannes and James agreed to establish Universitas Pelita Harapan with a mission to improve the quality of education in Indonesia and prepare future generations of leaders through holistic transformational education to be a blessing for this nation. UPH continued to grow with the establishment of UPH Surabaya in 2007 and UPH Medan in 2014, as well as the Pelita Learning Hub, which was established in 2022. As proof of UPH's commitment to expanding our graduates' career opportunities, UPH has also established relationships with reputable partners globally, thus solidifying UPH's reputation as one of the most well-connected private universities in Indonesia. UPH's excellence is also reflected in the students' academic and non-academic achievements, making it a leading, high-achieving, and trusted university. The numerous achievements of our students and lecturers and proven track record of our programs have placed UPH in the top 10 private universities in Indonesia. UPH has 13 faculties and more than 64 study programs, which are taught by professional teaching lecturers, including more than 20 full professors. In just 30 years, UPH has produced over 50,000 high-quality graduates. UPH has partnered with more than 460 industry players to expand opportunities for its graduates as professionals and entrepreneurs.
In addition to the excellent curriculum and expansive career opportunities, UPH is also equipped with the best facilities in Indonesia to give our students an international standard learning experience. Our facilities include the Johannes Antero Library, the winner of the Academic Library Innovation Award for 2021 for Smart Library for Smart Society during pandemic. The 2,200-seat Grand Chapel Auditorium, Olympic-sized swimming pool, professional quality soccer field, and learning labs equipped with excellent tools to support our students' learning activities. UPH, true knowledge, faith in Christ, godly character. Di sanalah kalian berdiri di garda terdepan pelayanan kesehatan. Ada di sini bukan semata karena kewajiban belajar. Kalian ada di sini karena rasa ingin tahu, karena panggilan hati. Dan kita semua tahu, ini bukan pekerjaan yang mudah. Namun, disinilah kita, dengan pikiran, tubuh, di sanalah kalian berdiri di garda terdepan pelayanan kesehatan. Setiap hari kalian akan menghadapi kondisi yang berbeda. Kalian tetap tegak, kuat, dan berkompeten. Kalian ada di sini bukan semata karena kewajiban belajar. Kalian ada di sini karena rasa ingin tahu, karena panggilan hati. Dan kita semua tahu, ini bukan pekerjaan yang mudah. Namun, disinilah kita, dengan pikiran, tubuh, dan jiwa yang utuh, berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, Tetapi untuk mereka, suara yang tak dapat terdengar dan jiwa yang tak dapat berucap. Kalian akan hadir di momen paling rapuh seseorang ketika mereka tidak berdaya, dan justru disitulah kalian akan menjadi cahaya. Kalian adalah bagian dari profesi yang paling dipercaya. Kalian ada di garda terdepan gawat darurat. Kalian adalah penentu antara hidup dan mati. Dengan ketangguhan, kepedulian, dan keberanian. Ada banyak jalan yang akan kalian temui menjadi penyembuh, pendidik, peneliti, Bahkan advokat. perjalanan kalian tidak berhenti pada satu peran, tetapi akan terus membuka jalan dan menghadirkan perawatan yang lebih baik setiap hari. Dunia membutuhkan kalian. Perawat dengan belas kasih, pengetahuan yang sejati, dan karakter yang tangguh. Karena kalian adalah perawat.
Hari ini menandai tonggak sejarah lain dalam hidup mahasiswa ITP 2025 Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Saat kita berkumpul bersama untuk menyaksikan momen penting ini. Bapak, Ibu dosen, dan para tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang di acara Angkat Janji Kepanitraan dan Pinning Seremoni Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan tahun 2025. Rangkaian acara hari ini akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UPH, dilanjutkan dengan doa pembukaan, remarks, renungan firman Tuhan, prosesi angkat janji dan pemasangan pin, kemudian persembahan pujian dari mahasiswa ITP 2025 dan ditutup dengan doa. Hadirin dan mahasiswa dipersilahkan untuk berdiri.
Kami undang dengan hormat Manajer Bidang Administrasi Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan, Ibu Dina Silaban SE, untuk berkenan membuka acara ini dengan doa. Bapak Ibu, para mahasiswa, mari kita serahkan kegiatan acara hari ini dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari yang indah ini, atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dalam acara Piningdi. Sebuah momen berharga bagi para mahasiswa keperawatan yang akan melangkah lebih jauh lagi. Kami percaya ini adalah karena anugerah dan penyertaan-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, berkati rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Kami berdoa agar Engkau terus membimbing para mahasiswa kami dalam perjalanan mereka menjadi perawat yang penuh kasih, profesional, berempati, dan mengasihi sesama. Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari-Mu memenuhi tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Dina yang telah memimpin kita dalam doa. Hadirin dan mahasiswa dipersilakan duduk kembali. Kami undang dengan hormat Kepala Program Studi Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan, Bapak Yakobus Siswadi DNSI, untuk memberikan remarks. Yang terhormat Dekan Fakultas Keperawatan, tamu undangan, Bapak Ibu dosen, dan tentunya yang kami banggakan, anak-anak kami mahasiswa yang hari ini akan mengucapkan janji dan melakukan pinning seremoni pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan atas segala karunia berkat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bersama dalam penuh suasana sukacita dalam acara angkat janji dan pinning seremoni. Angkat janji dan pinning seremoni ini sangat istimewa untuk kali ini ya, karena di hadapan kita semua ini satu rekor yang luar biasa bagi Fakultas Keperawatan, karena ada 640 mahasiswa yang akan mengucapkan janji. Dan ini bukanlah hal yang mudah bagi kami untuk mengelola dan mempersiapkan satu angkatan dengan jumlah itu. Tetapi puji Tuhan, kita semua
sama-sama diberikan kemampuan oleh Tuhan sehingga Anda semua bisa hadir di sini. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan semua mahasiswa, pengucapan janji dan penyematan PIN ini bukan sekedar penanda selesainya satu fase akademik, tetapi merupakan simbol yang penting untuk meneguhkan kesiapan mahasiswa yang dipanggil atau menjalani panggilan profesi. Angkat janji dan pining ini juga sebagai salah satu tonggak awal bagi mahasiswa-mahasiswi melangkah ke fase praktek klinik yang sesungguhnya, di mana kalian akan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajarin dan nanti akan berhadapan langsung dengan pasien, dengan keluarga, atau juga dengan teman sejawat seperti dokter, nanti perawat yang lain, farmasi, dan yang lain-lain. Mahasiswa juga telah dibekali dengan berbagai pengetahuan, berbagai keterampilan, mulai dari komunikasi sampai dengan keterampilan-keterampilan keperawatan. Dan inilah saatnya bagi Anda untuk menerapkan dalam tatanan klinik yang sesungguhnya. Tentunya nanti sesuai tugas, kewenangan, atau juga sesuai dengan di mana keterampilan Anda. Karena nanti ada bertahap-tahap, semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya meyakini bahwa Anda akan memiliki kesan dan pengalaman yang mendalam saat nanti turun ke rumah sakit dengan baju perawat ini ya, dengan baju perawat ini. Saya yakin bahwa kalian sudah turun ke rumah sakit, tetapi mungkin tidak mengenakan baju perawat. Ya. Nah, dengan ada yang baju perawat kalian ini juga nanti bisa membuktikan juga kepada kalian. Ya. Apakah panggilan profesi Anda ini juga akan diuji. Ya. Apakah benar saya mau melayani Tuhan dalam dunia keperawatan setelah tahu realitas nanti di dunia keperawatan, setelah melayani pasien dengan berbagai macam kondisi. Silakan nanti direnungkan setelah kalian turun langsung di tatanan klinik. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen CE ataupun juga staf atas dedikasi, bimbingan, dan kasih yang telah diberikan dalam mendampingi dan membentuk semua mahasiswi yang saat ini ada di tengah-tengah kita. Ilmu dan nilai-nilai yang Ibu Bapak tanamkan kepada mereka merupakan bekal berharga yang akan mereka bawa seumur hidup. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan mahasiswa semua, jika kita tengok kembali tema UPH Festival tahun ini, dan juga menjadi tema kita dalam pining seremoni kali ini, yaitu diambil dari 2 Timotius 1 ayat 12, yang intinya saya tahu kepada siapa aku percaya. Dalam ayat ini menegaskan keyakinan Paulus di tengah penderitaan dan tantangan. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak atau merefleksikan Anda semua, terutama mahasiswa-mahasiswi yang akan mengucapkan janji ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan di sini. Yang pertama adalah percaya kepada panggilan Tuhan. Iman kita kepada Tuhan menjadi sumber kekuatan utama. Saya yakin bahwa Tuhan telah memilih dan menuntun Anda semua yang ada di sini untuk meniti dalam panggilan profesi keperawatan. Saat saudara-saudari memasuki lahan praktek, bisa dipastikan hal ini tidak akan mudah, di mana Anda akan menghadapi berbagai tantangan, seperti kelelahan fisik, tekanan emosional, merasa terbebani akan tanggung jawab yang besar. Ya, mungkin juga akan menyaksikan penderitaan pasien, sukacita pasien yang akan Anda layani. Nah, ketika beban tugas terasa berat, kita
harus ingat juga. Dan juga Anda harus yakin, jangan merasa ragu dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena ketika Anda menghadapi penderitaan yang tak terelakkan tersebut, ingatlah bahwa Anda tidak berjuang sendirian. Keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan memelihara panggilan. Anda akan memberikan kedamaian dan keberanian untuk terus melangkah. Dan itu percayakanlah pada panggilan Tuhan, bahwa Anda di sini dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Yang kedua, Anda juga harus memiliki rasa percaya diri akan kompetensi yang sudah Anda miliki. Kepercayaan ini dibangun melalui ketekunan Anda dalam belajar. Nanti PIN yang akan disematkan dan juga janji yang akan Anda ucapkan, ini menegaskan bahwa Anda telah dibekali dengan ilmu dan keterampilan klinis yang sesuai atau yang mumpuni. Percayalah bahwa pada kompetensi yang telah Anda peroleh di bangku kuliah, untuk itu teruslah belajar sebanyak-banyaknya dalam pengalaman klinik yang akan Anda jalani. Kemudian yang ketiga, keyakinan pada profesi keperawatan. Percayalah bahwa profesi yang Anda pilih adalah profesi yang bermartabat. Anda adalah garis terdepan dalam sistem kesehatan kita, dan juga perlu diingat bahwa perawat ini dari segi jumlah kita yang mendominasi untuk petugas pelayanan kesehatan. Di seluruh dunia perawat adalah yang paling besar jumlahnya. Sehingga harusnya yang mewarnai pelayanan. Untuk itu gunakanlah mata, telinga, penciuman, tangan kasihmu untuk melayani. Terutama dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik. Jangan pernah merasa melalu atau rendah diri, karena Anda adalah agen penyembuhan yang membawa harapan dan saluran berkat bagi sesama. Mahasiswa yang terkasih, seperti Rasul Paulus, juga tidak malu menghadapi penderitaan karena keyakinannya. Semoga Anda juga tidak gentar menghadapi kesulitan di tatanan klinik. Biarlah keyakinan Anda menjadi baju zirah yang menjaga hati dan pikiran Anda, memampukan Anda untuk memelihara apa yang telah dipercayakan Allah kepada Anda, yaitu panggilan untuk melayani dalam bidang keperawatan dan memelihara kehidupan dan kesejahteraan pasien. Mahasiswa yang terkasih, mulai hari ini tentunya tugas Anda akan bertambah dan juga diperkaya saat nanti Anda akan turun di wahana praktek. Hal ini adalah sebuah anugerah juga karena tidak semua orang memiliki kesempatan dan terpanggil untuk meniti profesi perawat. Kiranya Anda selalu membawa terang di setiap ruang perawatan, seperti juga Florence Nightingale, dia juga bisa menjawa terang dan penyembuhan bagi pasien-pasien yang dilayani. Jadilah perawat yang tidak hanya cekatan dalam tindakan, tetapi juga kaya dalam empati, kasih, dan integritas. Akhir kata, ketika keraguan nanti datang, kembalilah pada fondasi keyakinan seperti tema kita pada hari ini. Saya tahu kepada siapa aku percaya. Keyakinan ini akan menjadi jangkar yang kokoh bagi Anda semua. Selamat kepada seluruh mahasiswi dan mahasiswa yang akan mengucapkan janji dan pining hari ini. Tuhan Yesus memberkati langkah-langkah kalian. Amin. Terima kasih Bapak Yakobus untuk remarks yang diberikan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain
sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Pendeta Peter Skotot Pindardi MDiv MTH dengan menyanyikan lagu Speak, O Lord. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, tolong kami mengerti firman-Mu, sehingga hati kami diperbarui, pikiran kami diubah, iman kami diteguhkan. Dan melalui apa yang Tuhan nyatakan kepada kami pagi ini, kami memiliki kepastian tentang apa yang perlu kami kerjakan di dalam masa hidup kami yang singkat ini. Kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami berdoa. Amin. Shalom. Hari ini kita akan memikirkan satu topik berkaitan dengan Pining Day. Ya, saya mengambil nas dari kitab Yunus. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini ya. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis,
Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saya membaca sebuah buku dan di dalam buku yang bagus itu ditulis, apakah kapita selecta yang umumnya dipilih oleh para peserta jikalau mereka mendapat kesempatan untuk memilih. Terutama di dalam acara misalnya youth retreat atau retreat apapun. Bukan hanya untuk youth, tetapi orang dewasa sekalipun. Tahukah kapita selecta apa? Bagaimana mengetahui kehendak Tuhan? Bagaimana mengetahui pimpinan Tuhan? Hal itu begitu misterius sehingga mereka berusaha untuk memilih itu di kesempatan pertama. Tentu saja tidak semuanya mendapat. Nah, alangkah senangnya kalau mengetahui kehendak Tuhan. Alangkah senangnya jikalau mengetahui pimpinan Tuhan. Dan kita bahkan berharap kalau mungkin Tuhan menyampaikan pimpinannya kepadaku secara non-audible voice. Sehingga aku mengerti dengan pasti apa yang harus kulakukan. Nah, Yunus ini sebenarnya memiliki kesempatan yang baik. Karena mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Tidak banyak orang mengalami seperti Yunus. Tuhan berbicara langsung, Tuhan memimpin langsung, dia mendapat privilege yang istimewa dan kita ingin mengalami seperti itu. Tapi yang terjadi pada Yunus apa? Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus bukannya mentaati, bukannya senang dengan pimpinan itu, malah dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Ke Tarsis. Jadi kalau Niniwe itu ke kanan, Tarsis sebelah kiri. Dan perhatikan kenapa dia melarikan diri ke Tarsis. Karena dalam pikiran dia, di Tarsis Tuhan tidak ada. Jadi dia menjauh. Dalam pemikiran dia, Tuhan itu ada di Israel, Tuhan itu di daerah Palestina, di Kanaan, tapi tidak di Tarsis. Maka dia pergi jauh supaya tidak diganggu oleh Tuhan. Yunus mungkin kaget. Kenapa harus memberitahu orang Niniwe? Nah, mungkin kalian sedikit abstrak ya. Apa Niniwe, apa Asyur? Saya akan ceritakan sedikit mengenai Asyur atau Niniwe. Jadi kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi itu ada Raja Daud, ada Raja Salomo. Raja Salomo memiliki istri dan selir begitu banyak dan itu memerlukan biaya yang besar sekali. Pembiayanya dari mana? Dari pajak. Pajak dari rakyat. Ketika Salomo meninggal, mereka protes kepada anaknya supaya pajak yang sudah membebani mereka ini dikecilkan. Anaknya tidak setuju. Tetap akan membuat pajak bahkan lebih besar. Saat itu terjadilah perpecahan. Wah, ada suara apa tadi? Perpecahan, dan itu terjadi kira-kira tahun 931 sebelum Masehi. Jadi, yang di utara dipimpin oleh Rehabiam, di selatan dipimpin oleh Rehabiam. Rehabiam ini anaknya Salomo. Dan cilaka sekali. Yerobeam memimpin dengan memadukan penyembahan berhala. Tuhan marah sekali. Dan kemudian sebelum Tuhan bertindak, Tuhan akan menghukum melalui bangsa Asyur. Tetapi jauh hari sebelum bangsa Asyur dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Israel, Tuhan ingin bangsa Asyur juga bertobat menjadi umatnya seperti bangsa Israel. Nah, itulah Yunus diutus. Nah, kalian tahu pada waktu Yunus akan diutus, Yunus mulai pikir, kerajaan Asyur sudah begitu besar, sudah begitu luas, begitu hebat. Israel hanya secuil di sana, hanya sekelumit begitu. Untuk apa saya melayani orang Asyur? Untuk apa ke Niniwe? Jadi bagi Yunus, jangan-jangan Tuhan ini keliru. Apalagi Asyur itu orang kafir. Bangsa pilihan Tuhan adalah Israel, Yahudi.
dan saya adalah salah satu bagian dari orang Yahudi, orang Israel. Maka bagi Yunus, untuk apa melayani orang kafir? Ini mungkin Tuhan keliru. Jadi dengan pemikiran-pemikiran semacam itu, Yunus tidak rela. Ditugaskan sekalipun Tuhan bicara, Tuhan memimpin, Tuhan berkehendak. Bagi dia, saya tidak gubris. Bagi dia, itu sesuatu yang tidak perlu dikerjakan. Jadi, apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus melarikan diri. Sekalipun Tuhan sudah bicara pada dia untuk mengerjakan hal itu. Mari kita pikirkan, masalah Yunus itu apa? Ada beberapa kemungkinan masalah Yunus. Yang pertama, dia memiliki prasangka, jangan-jangan Tuhan kali ini keliru rencananya. Keliru planningnya, keliru pengaturannya. Jadi, untuk kali ini saya tidak gubris Tuhan. Dan mungkin seterusnya. Karena dia meninggalkan Yahudi. Atau kemungkinan yang kedua. Yunus terlalu bangga dengan etnisnya. Dengan sukunya. Dengan keberadaan yang khas. Sementara itu adalah orang lain. Etnis lain. Grup lain. Bangsa lain. Untuk apa mengurusi bangsa lain? Dan Yunus berani membangkang karena dia pikir apa yang dia pikirkan mungkin lebih tinggi daripada pikiran Tuhan. Bahkan di ayat-ayat lain, kalian sudah mengetahui kisah ini, dia marah kepada Tuhan karena Tuhan memikirkan bangsa lain. Tapi ada kemungkinan yang berikutnya, dan mungkin juga ini terjadi pada sejumlah orang. Passion. Wah, Pak, jangan-jangan Yunus tidak punya passion. Sejumlah mahasiswa mungkin saja kalau tanya, apa kamu studi di suatu universitas? Wah, itu bukan passion saya sebenarnya. Tapi itu ya alternatif yang saya bisa ambil di dalam keterbatasan keluarga saya, ekonomi saya, dan sebagainya. Jadi kalau bicara soal passion, Yunus mungkin tidak punya passion. Padahal dia dapat pimpinan Tuhan. Padahal dia dapat kehendak Tuhan. Padahal dia dapat suara Tuhan. Loh Pak, bagaimana kalau Tuhan ada maksud? Saya udah passion bagaimana? Passion itu apa? Semacam hasrat terdalam. Nah, waktu kita bicara passion, harap waspada. Waktu bicara passion, perhatikan Alkitab mengatakan apa tentang hati manusia. Tuhan Yesus pernah mengatakan, orang-orang berdosa, manusia lama, manusia yang belum mengenal Tuhan, hatinya adalah semacam ini. Dari hati timbul segala pikiran jahat dan segala hal semacam ini. Kalau saya gambarkan, ketika manusia masih di dalam dosa, ini adalah apa yang menggambarkan hati manusia. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan seterusnya. Ataupun deskripsi dalam awal kitab Roma di pasal 1. Ini manusia lama Pak. Nah bagaimana dengan manusia baru? Ketika orang itu menjadi milik Kristus, bukan karena dia berbuat baik, bukan karena dia suci, tetapi karena Tuhan memperhitungkan sebagai orang benar. Jadi dia sendiri belum berbuat baik. Tapi karena percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, dia menjadi milik Tuhan, tetapi gambar manusianya tetap hitam. Tetap kelam, tetap kotor. Karena dia memiliki dampak manusia lama yang ada di dalam dirinya. Apakah dia manusia baru? Dia manusia baru. Bukan manusia baru campur manusia lama. Tetapi manusia baru ini masih memiliki dampak manusia lama. Nah, perhatikan kalimat saya berikutnya. Dampak manusia lama ini bisa memberikan passion yang keliru. Harap waspada. Saya ulangi, dampak manusia lama bisa memberikan passion yang keliru. Seorang remaja ditanya, kamu kalau misalnya diberi kebebasan, passionmu apa? Passionku nggak ngapa-ngapain, tidur. Coba mengikuti passion semacam ini apakah konstruktif? Pasti tidak. Seorang anak teman saya, seorang keluarga yang berada,
Studi di Australia. Wah, studi di Australia, Pak. Saya juga pengen studi di Australia, Pak. Apa? Bapak mau bicara apa tentang dia? Dia dari keluarga kaya, dibesarkan dalam keluarga berada, lalu kuliah. Terus dia lihat, orang-orang kaya biasanya langsung mewarisi, langsung mendapatkan. Kenapa dia repot-repot kuliah? Jadi dia telepon mamanya, dan mamanya yang cerita. Anak saya telepon. Ngapain sih aku kuliah? Gunanya apa? Jadi kalau dia misalnya ditanya, kalau kamu nggak perlu kuliah, bisa passionnya apa? Ya nggak ngapa-ngapain dong, jalan-jalan aja di Australia. Passion. Passion berdasarkan dampak manusia lama berbahaya. Saya tadi pagi ngecek sekali lagi. Lagu apakah yang dilihat miliaran orang di YouTube? Salah satu judul lagunya saya tidak perlu sebutkan, nanti kalian akses. Tapi syairnya mengatakan, I don't feel doing anything. Saya tidak perlu sebutkan penyanyinya yang nanti numpang terkenal di sini. Yang nonton 3 miliar lebih. Jadi pemuda ini lagunya laku. Karena menyatakan hasrat hatinya yang terdalam. Passionnya. Apa itu? Tidak melakukan apa-apa. Dan waktu saya baca refrainnya mengerikan. Aku hanya ingin melakukan seks. Passion. Jadi waspadalah dengan passion. Orang semacam ini hanya peduli pada hasrat dirinya yang di dalam dampak berdosa dan tidak menggubris apa yang menjadi passionnya Tuhan. Yunus diberi tahu passionnya Tuhan, isi hatinya Tuhan, rencana Tuhan, pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli karena tidak sesuai passion dia. Rekan-rekan, mungkin saja di antara kita ada yang masuk perawatan tanpa passion. Tapi kalau ditanya passionmu apa? Jangan-jangan jawabannya keliru juga. Jadi, dengan Tuhan mengajakmu ke sini, sekarang Tuhan memberikan suatu wilayah akan melayani dan kesempatan mengambil bagian di dalam pelayanan amanat agung. Alangkah indahnya. Asyur itu adalah kerajaan yang kejam. Tapi Israel menjadi umat Tuhan yang menyembah berhala. Apa yang terjadi? Tuhan tidak pakai Israel. Perhatikan kalimat. Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku, aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Umat Israel yang menjadi kebanggaan Yunus ternyata murtad, menyembah berhala. Tuhan murka. Kalau Tuhan murka sedangkan umatnya tidak beres, siapa yang dipakai? Umat yang bukan milik Tuhan. Mari kita sadar diri. Jikalau kita tidak mau dipakai Tuhan, jangan pikir Tuhan tidak bisa pakai orang lain. Maka kita menyadari Tuhan, mungkin hatiku yang perlu diubah. Mungkin passionku yang perlu diubah. Bukan tempat studiku yang perlu diubah. Sehingga pada waktu aku sekarang ternyata berada di sini. Puji Tuhan, mungkin Tuhan sedang mengarahkan aku pada sesuatu baru. Jadi Asyur menyerang Israel. Dan kemudian hari Asyur ini melakukan penindasan kepada Israel. Yunus tidak peduli hal ini. Dia tidak sadar ini akan terjadi berapa tahun kemudian. Dan Tuhan sudah tahu Asyur setelah menyerang Israel, Asyur akan menjadi pongah. Wah, kami hebat bisa menyerang Israel. Padahal dia hanya bisa menyerang Israel karena Tuhan yang pakai dia. Begitu Asyur sombong, Tuhan akan hukum Asyur. Tetapi jauh-jauh hari sebelum Tuhan menghukum Asyur, Tuhan mengutus Yunus untuk memberitahu berita pertobatan. Jadi Yunus tidak sadar. Dia sedang akan dipakai Tuhan untuk hal yang mulia. Sesuai maksud Tuhan, pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan yang melampaui pikirannya. Yang dia mau adalah pergi ke Tarsis. Ngapain ke Tarsis? Tidak tahu.
Dan jikalau dia jadi pergi ke Tarsis, tidak perlu dicatat di Alkitab. Tidak ada gunanya kisah dia. Jadi jangan-jangan ketika Tuhan mau memimpin kita ke suatu tempat yang baru, Tuhan punya rencana yang jauh melampaui pikiran kita. Dan saya yakin sih kalau kita bisa wawancara imajiner dengan Yunus sekarang. Yunus, apakah kamu menyesal karena pergi ke Niniwe? Saya yakin Yunus tidak menyesal. Meskipun dulu pernah menghindari. Dan waktu dia menghindari, dia pikir enak bukan? Aku menjauh dari Tuhan. Tidak perlu gubris pekerjaan Tuhan. Tidak perlu gubris pimpinan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia ditelan ikan. Dan bukannya menikmati Tarsis yang luas, dia terjebak dalam perut ikan. Dan jangan bayangkan perut ikan ada AC, bisa duduk manis semacam ini. Mungkin kalau kita sempat foto waktu dia di perut ikan, di lambung ikan lagi. Posisinya enggak enak, jelek sekali. Lalu sini lendir-lendir dari ikan yang besar tersebut. Di sini usus ikan. Terus dalam gelap, jangan bayangkan terang semacam ini. Berapa hari? Tidak tahu. Waduh. Ya kita tahu ceritanya 3 hari. Tapi waktu Yunus di dalam sana, dia tidak tahu kan berapa hari. Baru dia sadar. Setidak enak dan tidak enaknya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lebih tidak enak lagi jikalau menolak pekerjaan Tuhan. Jadi saya membayangkan Yunus di dalam perut ikan itu menyesal. Dari mana kita tahu menyesal? Dia berdoa, Tuhan ingat saya, tolong saya. Daripada di perut ikan, amis, gelap, berhari-hari, lebih parah dari penjara di manusia. Mending di luar terang sekalipun pergi ke Niniwe. Begitu bukan? Nah, saya ingin bertanya pada Anda. Apakah Niniwe Anda saat ini? Tempat yang tidak nyaman? Studi yang tidak nyaman? Seseorang yang sulit di sekitar Anda? Emosi yang tidak menyenangkan? Masalah pergumulan pribadi? Atau panggilan Tuhan dalam hidup Anda? Kita punya Niniwe-nya sendiri-sendiri. Tapi yang jelas kita berada di tempat sini bukan kebetulan. Dan kita percaya pengaturan Tuhan itu sempurna. Saatnya hati kita diubah. Apa yang terjadi dengan Yunus? Waktu dia dengan berdebar-debar, waduh nanti di Niniwe. Orang Asyur terkenal kejam, terkenal jahat. Kengerian mereka, kesadisan mereka. Anda bisa cek di internet bagaimana kesadisan mereka. Saya tidak perlu cerita. Ngeri sekali. Waktu dia sampai di Niniwe, dia kaget. Ternyata orang-orang Niniwe mendengar dan bertobat. Jadi pertanyaan saya, jika Tuhan memberikan mission impossible, di mana 40 hari kemudian objek misi akan dihancurkan, apa yang akan Anda lakukan? Peduli amat. Passionku bukan di sana. Aku tidak gubris. Atau Anda melihat, ini kesempatan baik dari Tuhan. Aku akan ambil. Rekan-rekan para mahasiswa yang akan pining di hari ini. Terimalah fakta di mana Tuhan sudah membawa kalian kemari. Sambutlah ini menjadi kesempatan berharga. Di mana Tuhan memberikan pelayanan yang penting berarti dalam hidup Anda. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kiranya firman Tuhan memperbarui cara berpikir kami, cara pandang kami, mindset kami, dan Tuhan mempersiapkan kami untuk memasuki babak yang baru dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan. Terima kasih Pendeta Peters untuk renungan firman Tuhan yang begitu indah. Terkadang kita tidak mengerti jalan Tuhan. Kita mungkin bertanya,
Tuhan, mengapa Engkau membawaku ke tempat ini? Namun, di tengah ketidakpastian, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang setia, yang menuntun setiap langkah kita dengan kasih dan tujuan. Hari ini, kita berdiri di hadapannya, seperti Nabi Yesaya yang mendengar suara Tuhan bertanya, "Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku?" Dengan iman dan kerendahan hati, marilah kita menjawab, "Ini aku, Tuhan, utuslah aku." Florence Nightingale lahir di Florence, Italia, 12 Mei 1820, adalah pelopor perawat modern dikenal sebagai The Lady with the Lamp. Ia melayani tanpa kenal lelah di medan perang, membawa terang harapan bagi mereka yang terluka. Pada tahun 1907, di usia ke-87 tahun, Raja Inggris menganugerahkan Florence Nightingale bintang kehormatan The Order of Merit atas pengabdiannya yang luar biasa. Melalui hidupnya, Florence mengajarkan bahwa merawat sesama bukan sekedar pekerjaan, tetapi panggilan suci dari Tuhan untuk mencerminkan kasih dan belas kasihan Kristus kepada dunia yang terluka. Pengucapan janji kepanitraan mahasiswa dipimpin oleh Kepala Praktik Klinik dan Laboratorium Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Kepada Ibu Nurse Ineke Patricia M.Kap, kami persilahkan. Dan mahasiswi terkasih, sebelum saya memulai memimpin janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia berjanji? Saya bersedia. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap sesama, klien, dan masyarakat yang menerima pelayanan keperawatan. Janji yang saudara ucapkan bukan saja disaksikan manusia, tetapi disaksikan oleh Tuhan karena Ia mengetahui segala sesuatu yang saudara lakukan. Silakan saudara menyebutkan, "Demi Tuhan saya berjanji," dan mengangkat tangan kanan saudara. Sekarang ikuti kata-kata saya. 1. Akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. 2. Akan menjalankan tugas atas dasar kemanusiaan. Dengan menghargai perbedaan pangkat,
kedudukan, bangsa, golongan, dan agama. Tiga, dalam menjalankan tugas akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan kolega. 4, akan selalu menjaga kerahasiaan yang berhubungan dengan tugas saya. Kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. 5, akan menjunjung tinggi nama baik institusi pendidikan dan lahan praktik dengan takut akan Tuhan. Dan mematuhi ketentuan yang berlaku dimanapun saya berada. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Kami persilahkan kepada Ibu Ineke dan perwakilan mahasiswa untuk kembali ke tempat. Pengukuhan janji dipimpin oleh Pendeta Peters Kotot, Pindardi MDiv MTH. Kepada Pendeta Peters kami persilahkan. Saya akan memimpin di dalam doa. Kalian telah mengukuhkan janji dan kiranya melalui doa bersama-sama di dalam hati kalian, saya akan memimpin dengan suatu doa berkat yang mengukuhkan janji kalian, kiranya kalian teguh menyongsong masa depan yang akan puluhan tahun panjangnya. Mari kita tunduk kepala dan terimalah pengukuhan janji ini. Kiranya Tuhan Allah Bapa kita yang memiliki rencana yang sempurna dari kekal, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit menjadi Raja kita, dan kiranya Roh Kudus yang diutusnya meneguhkan janji kalian, menyertai, menguatkan, mengokohkan kalian di dalam segala perjuangan untuk mentaati pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan. Amin. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, seluruh hadirin dan undangan dipersilakan untuk berdiri. Oh
Saat ini kita akan menyaksikan penandatanganan surat bukti janji kepaniteraan yang dilakukan secara simbolis oleh perwakilan mahasiswa ITP 2025 bersama dengan Kepala Praktik Klinik dan Laboratorium dan Pemuka Agama. Kepada Ibu Nars Ineke Patricia MKep serta Pendeta Peter Skotot Pindardi MDiv MTH, kami persilahkan. Kami persilakan Ibu Ineke dan Bapak Peters serta perwakilan mahasiswa untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya adalah penyembatan PIN yang dilakukan secara simbolis oleh Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan kepada kedua perwakilan mahasiswa dan diikuti oleh seluruh mahasiswa ITP 2025. Mahasiswa dimohon untuk berdiri. Kami undang dengan hormat Ibu Dr. Grace Soleli Haukti MBA MKep untuk menyematkan PIN kepada perwakilan mahasiswa. Kami persilakan Ibu Grace dan perwakilan mahasiswa untuk kembali ke tempat. Saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian oleh mahasiswa ITP 2025.
Mahasiswa dipersilahkan duduk kembali. Tibalah kita pada penghujung acara Angkat Janji Kepaniteraan dan Pining Seremoni Mahasiswa ITP 2025 Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Marilah kita menerima berkat Tuhan dengan sepenuh hati melalui doa penutup. Kami persilahkan kepada Pendeta Peter Skotot Pindardi MDiv MTH untuk memimpin kita dalam doa. Hadirin dimohon berdiri. Mari kita mengakhirinya di dalam doa dan saya akan menyatakan doa berkat juga untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam pengaturan Tuhan yang sempurna, kami tiba pada momen saat ini. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah, kiranya Tuhan akan terus menghantar kami dengan pimpinan firman-Mu. Kami terus merendahkan hati kami, dipandu oleh Tuhan. Kami merendahkan hati kami, dipandu oleh Gembala Agung kami, Tuhan Yesus. Kami dipandu oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kami peka pada pimpinan-Mu, peka pada maksud firman-Mu, peka pada nasihat rohaniwan, peka pada orang-orang peduli pada kami. Dan kiranya Tuhan perbarui hati kami, sehingga kami memiliki passion pada apa yang Tuhan cintai, apa yang Tuhan kasihi, apa yang Tuhan ingin menangkan. Ya Tuhan, kami bersyukur, karena di masa lalu ada orang-orang yang peduli pada keluarga kami, pada kami, sehingga kami mengenal Tuhan. Sekarang kiranya Tuhan menumbuhkan dalam hati kami kepedulian, belas kasihan kepada orang-orang lain. Kiranya mereka juga mengenal Kristus yang mati dan bangkit. Kami memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, kiranya Allah Putra, kiranya Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Peters yang telah memimpin doa penutup. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
but he brought. Hello, hello, how are you? Jesus loved me, and I love you. Yes, it's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen. Hadirin sekalian, demikianlah acara angkat janji kepaniteraan dan pinning seremoni mahasiswa ITP 2025 Universitas Pelita Harapan. Mari kita ungkapkan kebahagiaan ini dengan tepuk tangan yang meriah.
Baik Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, sekarang kita akan memasuki sesi foto bersama. Kami mohon kesediaan pimpinan fakultas, perwakilan dan undangan dari Siloam dan dorm parent untuk berfoto bersama. Untuk sesi foto yang pertama, kita akan mulai dari row sebelah kanan. Kami persilahkan pimpinan fakultas, undangan dari Siloam dan dorm parents untuk duduk di tempat sesuai dengan yang diarahkan. Oke, row kanan berikan senyuman terbaik. Boleh lihat ke kamera dulu ya Bapak Ibu dan mahasiswa. Ke kamera dulu, oke. 1, 2, 3, HP udah. Sekarang boleh lihat ke arah drone. Oke, naik ke atas kepalanya. Biar kelihatan jelas mukanya. Oke, udah aman? Oke, 1, 2, 3. Dah, lanjut. Oke, untuk sesi foto yang kedua adalah row tengah bagian kanan. Kami persilakan pimpinan fakultas, undangan dari Siloam, dan Bapak Ibu dorm parents untuk berdiri di sisi kiri dan kanan mahasiswa sesuai dengan yang diarahkan. Oke. Baik, boleh lihat ke arah kamera dulu ya Bapak Ibu. Kamera dan mahasiswa. Oh, itu sebentar. Oke, 3, senyum semuanya, 3, 2, 1. Oke, boleh lihat ke arah kamera yang di atas. Tinggi banget ya Bapak Ibu, agak dongak. Iya, udah 3, 2, 1. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, boleh pindah lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada sesi foto ketiga pada sesi row tengah kiri. Bapak dan Ibu boleh mengambil posisi pada posisi yang diarahkan. Agak turunan kali. Baik, Bapak Ibu mahasiswa, boleh melihat ke arah kamera yang sebelah sini dulu. Yang di bawah. Senyum. 3, 2, 1.
Oke, selanjutnya boleh lihat ke arah kamera yang di drone, dongak sedikit supaya nggak jidat doang. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Oke, dan sesi foto yang terakhir, kita akan masuk pada sesi foto pada row bagian kiri. Ada satu row lagi ya, Bapak Ibu izin. Boleh foto sebelah sini? Oke. Iya, kita satu row lagi. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu mahasiswa boleh lihat ke kamera sebelah sini. Iya. 3, 2, 1. Senyum. Oke, senyum. Oke. Sekarang lihat ke arah kamera yang di atas ya Bapak Ibu. Boleh sedikit dongak. Ya. Oke, senyum gigi. 3, 2, 1, cheese. Oke, sudah? Oke, sekarang boleh terakhir ya Bapak Ibu, semuanya pakai drone. Oke, boleh dicoba pilot kita. Iya, terakhir. Lebih tinggi lagi kepalanya. Oke. Ya, boleh dada-dada. Oke. Ditahan ya Bapak Ibu, biar kita nangkap semua. Belum ya, belum. Iya, boleh video aja. Oke, boleh. Boleh dada-dada ya Bapak Ibu, kita video. Oke. Melihat ke kamera yang di atas, dongak ya, kepalanya ngangkat, jangan pelit-pelit biar nggak jidat aja. Oke. Ya bagian sini udah, boleh ke belakang. Oke. Udah nggak apa-apa. Udah. Oke, baik, sudah Bapak Ibu dan mahasiswa, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Demikianlah acara Angkat Janji Perawat dan Pinning Seremoni ITP 2025. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Tuhan memberkati. Untuk kelancaran alur keluar ruangan, kami persilakan para hadirin dan tamu undangan untuk keluar terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh para mahasiswa sesuai dengan arahan. Terima kasih. Tes 1 2. Demikian acara pinning, kita tepuk tangan yang